Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, yayasan, takmir, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Sebelum mulai kajian ini, marilah kita membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pagi hari dan ditakdirkan tidak sampai sore wafat, ya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dicatat sebagai penghuni surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar yang nanti kita baca bersama ini pada malam hari, fama taqabla yusbiha fahuwa min ahlil jannah, dan siapa yang membaca malam hari dan tidak sampai subuh sudah diambil Allah, maka dia termasuk penghuni surga. Itu Sayyidul Istighfar. Kita baca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar itu redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Karena redaksinya dari Rasulullah, maka Bapak Ibu boleh membacanya pada waktu sujud, boleh. Pada waktu sujud boleh, ya. Jadi sujudnya supaya panjang sedikit, saya carikan doa-doa yang panjang-panjang lah, gitu ya. Menjelang salam juga boleh. Menjelang salam, waktu tasyahud itu menjelang salam juga boleh. Allahumma anta rabbi. Baiklah, saya lupa pekan yang lalu itu sampai di mana ya halamannya? Sampai di mana Pak kemarin? Ada yang ingat? Tapi nanti besok untuk yang berikutnya saya sudah tidak perlu tanya lagi karena nanti sudah dicatat di jurnal ini. Apa Pak? Halaman pertama saja ya. Oke. Baik. Pada pertemuan bulan yang lalu kita jelaskan pada halaman 3 ya. Ayat yang sangat mengesankan ini. Kita baca sekali lagi. Surah At-Taubah ayat 128 bersama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Ini 3 sifat Rasulullah. Yang pertama, ikut merasakan derita orang yang muslim ya. Yang kedua, sangat ingin Rasulullah itu selalu memintakan ampun untuk umatnya ini. Selalu. Itu harisun alaikum, berusaha supaya tidak ada satupun umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka berapapun dosanya. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian sifat yang ketiga, sangat mengasihi orang-orang yang mukmin. Sebentar lagi kita sudah akan mengenang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka saya doakan bersama-sama, kita doakan, berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi kekuatan untuk mencontoh 3 sifat Rasulullah SAW ini. Nah, baik, kita lanjutkan pada halaman ini ya, halaman 9. Halaman 9. Jadi sholawat itu ada yang pendek ya. Sallallahu ala Muhammad itu ya pendek. Itu juga sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad itu pendek. Allahumma sholli ala Muhammad ya pendek. Kalau dipanjangkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya tidak terlalu panjang. Tapi yang paling lengkap ya, paling lengkap dan tidak ada yang menandingi sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah yang Bapak Ibu baca setiap kali tasyahud itu. Ini tidak ada yang menandingi. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat nariyah, ada sholawat apa. Ini sholawat yang kalau Bapak ditanya sholawat apa yang terbaik, ya ini. Ya, gitu. Ya ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Yang kita baca itu sholawat Ibrahimiyah karena disebut sholawat Ibrahimiyah karena di situ ada menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammadin, Bapak tambahi Sayyidina juga boleh, silakan. Tapi saya mengutip dari hadis aslinya itu ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Wa barik ala Muhammad, dan juga berkailah Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Bapak kalau membaca sholawat yang mau banyak ya ini gitu. Dan ini sudah paling lengkap, paling baik. Yang lain-lain ya baik, tapi ini paling baik dan ini sholawat yang tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Kalau sholawat nariyah ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi kalau yang ini tidak ada yang tidak setuju. Semuanya setuju. Dan kita baca yang lengkap. Bapak Ibu kalau beli pecel yang lengkap apa yang hanya peyek? Apa? Nah, kalau mau sholawat lengkap ya itu. Istighfar juga begitu. Istighfar itu yang astagfirullah cukup. Astagfirullahaladzim lumayan baik. Kalau mau lebih baik astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu lebih baik kata Rasulullah, man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahf. Maka orang itu diampuni dosanya semua.
Wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun orang itu melakukan dosa besar, disersi pada saat perang. Orang melarikan diri perang itu kan kejahatan. Kejahatan. Nah, itu dosa besar. Itu diampuni seperti Allah gitu. Nah, yang lengkap ya tadi itu, yang kelas tinggi ya as-sayyidul istighfar tadi itu. Allahumma anta rabbi itu tadi yang tertinggi itu, yang tertinggi kita sebut sayyidul istighfar adalah puncaknya istighfar, yaitu puncaknya istighfar. Coba bapak-bapak ibu ingat bahwa semuanya itu diberikan Allah, surga diampuni, serba dijamin masuk surga hanya dengan mengucapkan seperti itu. Itu fungsinya apa? Karena Allah itu mengendaki jangan ada satupun di antara kita ini yang masuk neraka. Kemurahan Allah diberikan. Baik, kita lanjutkan di halaman 11. Meraih bahagia, damai, dan cahaya Nabi melalui sholawat. Bagaimana kita bisa bahagia, damai, dan meraih cahaya Nabi Muhammad. Maukah Anda menempuh jalan termudah, tercepat, dan termurah bahkan tanpa biaya dan tenaga ekstra untuk meraih damai, bahagia, dan keselamatan? Maukah kita seperti itu? Maka sebelum itu saya akan membaca sholawat, perintah sholawat di dalam Al-Quran. Sholawat itu bukan perintahnya ulama, bukan perintahnya Nabi saja, tetapi perintahnya Allah. Dan kalau kita mempelajari ayat ini, maka kita akan nanti mengambil banyak pelajaran. Kita baca bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, terjemahannya begini. Innallaha, sungguh Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat. Malaikat itu jamak ya. Dan malaikat-malaikatnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Sekarang jumlah penduduk bumi ini berapa, Pak? Berapa? 7 miliar. Setiap orang didampingi 2 malaikat. Berarti jumlah malaikat berapa? Berapa? 14. Toh? Lalu ada lagi dalam surat Ar-Ra'd itu, di samping malaikat pencatat, ada malaikat yang menjaga kita. Itu 2. Di depan dan di belakang, pagi hari, lalu nanti sore hari 2 lagi. Shift ya, itu. Berarti sehari berapa? 4 toh? 4, ya toh? 4 kali 7 berapa? Hah? Coba perhatikan, miliar itu malaikat. Belum lagi malaikat yang khusus. Diciptakan Allah khusus untuk menjemput orang-orang yang membaca selawat. Nah sekarang kalau yang membaca selawat ini, katakan 1 miliar, itu berarti sudah berapa? Belum lagi sekarang, Bapak tahu enggak? Sekarang Bapak subuh ini berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasulullah di sini. Maka siapapun yang sedang berdiskusi tentang Allah, tentang Rasulullah, maka Allah mengutus malaikat di atasnya ini
Ini ada malaikat-malaikat yang banyak sekali yang memayungi kita. Memayungi kita. Semuanya memayungi kita. Dan selalu istighfar. Ampuni mereka, ampuni orang ini. Sekarang berapa? Jadi jumlahnya malaikat itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Semuanya itu Allah dan para malaikat itu semuanya yusalluna ala nabi. Membaca salawat kepada Nabi. Siapa yang baca salawat? Siapa yang baca salawat? Sebentar. Siapa yang baca salawat? Allah dan malaikat. Ya toh? Ayat ini Bapak, Ibu sekalian, ayat yang paling unik dalam Al-Quran. Karena sebelum Allah menyuruh orang bersolawat, paham toh? Itu Allah melakukan duluan. Perhatikan ya, sungguh Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Terus baru ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Sekarang seperti begini, aku ini Tuhan bersolawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat yang tidak punya dosa sama sekali itu juga bersolawat kepada Nabi. Nah sekarang masa kamu tidak? Maka sekarang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sekarang tirulah para malaikat, tirulah aku. Ini ayat yang sangat spesial ini, Pak. Jadi kita ini pengajian begini ini zikir, Pak. Ya. Saya ngomong begini karena apa? Ada orang tuh yang karena perintah zikirlah kamu setiap saat. Lalu pada waktu pengajian ini dia zikir aja, Pak. Itu. Muter tasbih terus gitu. Tasbih terus. Ada yang baca Quran. Ini tidak betul. Tidak betul begitu itu. Kajian begini ya kajian. Zikir. Terus tanya saya itu zikir terus Pak, walaupun ada pengajian zikir terus, ya salah. Lah apa bisa itu bersamaan dengan baca Quran sambil mendengarkan? Ya tidak bisa tuh Pak. Gitu. Dan perhatikan, Nabi itu tidak pernah berbicara dengan orang itu yang wajahnya Nabi itu tidak dihadapkan kepada orang itu, tidak pernah. Untuk menghormati, serius. Gitu. Itulah maka saya mengatakan pada para mahasiswa itu yang ke rumah konsultasi, masa di hadapan saya itu dia pegang HP, buka HP. Ini tidak mencontoh Rasulullah sama sekali. Paham Mbak ya itu ya? Bapak pernah menjumpai gitu enggak? Bertamu terus dia buka HP di depan tuan rumahnya, pernah enggak? Jangan ditiru. Nah, itu. Sama sekali tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau berbicara itu serius. Lah orang kan seneng loh Pak. Diajak bicara tuh serius. Itu enggak. Begini. Sambil ngomong dia Pak. Enggak. Jadi pengajian begini, Bapak mendengarkan pengajian ini ya sudah zikir. Yang namanya zikir itu ingat Allah. Nah gitu loh ya. Ingat Allah. Bapak pengajian gini ingat memikirkan yang diceramahkan Pak Ali ini bener apa enggak. Baik apa enggak. Kalau baik bagaimana caranya bisa melakukan, kalau tidak baik bagaimana cara meninggalkan. Nah gitu Pak. Nah itu enggak. Baca Quran sendiri, terus tasbih sendiri terus. Khutbah saja orang mendengarkan khutbah, zikir enggak boleh. Zikir ya zikir yang dia sampaikan itu diingat-ingat. Nah, kemarin ada orang cerita gitu langsung saya tegur. Loh, kok begitu toh Bu? Itu. Iya, saya tuh ingin setiap saat zikir, tapi ya gak ngono Bu. Jangan. Zikir gua apa tuh Bu? Zikir ya maksudnya ya lambene ngene-ngene, wah ngawur sampean. Gak bener. Ini ingat Allah. Kita ingat tumbuh-tumbuhan. Lalu kita itu subhanallah, hati kita betapa pinternya ya Allah membuat kupu-kupu yang ada di situ itu. Warnanya kok begini. Itu zikir Pak.
Zikir itu zikir. Zikir melalui kupu-kupu. Gitu. Melihat orang yang dulunya dihormati, sekarang dicaci, terus kita ingat betapa mudahnya ya Allah mengangkat nama orang kemudian menjatuhkan. Ya itu zikir. Zikir. Gitu. Ya. Nah sekarang ini ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat kepada Nabi dan bacalah salam juga. Wa sallimu taslima. Ayat ini menunjukkan apa, Pak? Satu, ya. Jadi jangan memerintahkan orang sebelum kamu memberi contoh, gitu Pak ya. Ya toh, di sini kan Allah memberi contoh dulu toh Pak ya. Ya. Bapak kalau nyuruh anaknya sholat, Bapak sudah wudu? Pak, Bapak kalau menyuruh, ayo sholat, Bapak sudah wudu? Sudah. Lah kalau belum, ayo kita meniru ayat ini. Ya, kalau ayo sholat, ya Bapak sudah wudu, sudah siap sholat. Jangan kemudian bapaknya sendiri pegang HP, sholat, sholat. Terus wudu tak? Ini Bapak tak wudu. Loh, ya benar, ya tidak benar. Tirulah ayat ini. Ibu-ibu, halo, ibu, bu. Nyuruh ngaji anaknya baca Quran, ibu sudah pegang Quran, tirulah ayat ini. Makanya Bapak, kita ini sebetulnya kewibawaan kita di depan anak-anak kita itu tidak terlalu besar. Mau ngomong ya ibu dulu, ya tidak mungkin. Bapak dulu enggak, tapi kita introspeksi. Baik. Jadi tadi saya katakan Allah bersolawat, terus siapa lagi? Siapa? Malaikat. Lalu kita disuruh solawat. Berarti solawat kita itu bersamaan enggak dengan solawatnya Allah? Ini loh Pak. Yusalluna itu bentuk present continuous tense. Yusalluna itu bentuk fi'il mudhari yang berlangsung terus. Ini loh. Innallaha malaikatahu yusalluna itu artinya terus menerus. Nah sekarang kalau Bapak sekarang baca sholawat bersamaan enggak dengan para malaikat? Makanya ini oleh ahli tafsir dikatakan sholawat Nabi adalah sholat yang menyatukan antara bumi dan langit. Nah gitu loh. Yang menyatukan antara bumi dan langit. Karena kita membaca sholawat bersamaan dengan para malaikat. Bapak tiap hari baca sholawat? Betul? Berapa kali? Pasti? Waktu apa? Ya iya. Apalagi sholawat itu dibaca waktu sholat. Masya Allah. Jadi kita ini sholat, baca sholawat. Masya Allah. Bersamaan dengan. Senanglah Bapak Ibu. Ketika membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu baca begitu. Senanglah karena mulut Bapak itu bersamaan dengan suara malaikat. Apalagi waktu kita sholat. Senang, dihayati, senang. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Di sini kita tahu betapa mulianya Allah. Mulianya Rasulullah, betul toh? Kok spesial sekali Nabi Muhammad? Kok spesial sekali?
Ya memang tidak ada manusia yang paling spesial di depan Allah kecuali Nabi Muhammad. Jadi kita ini disuruh memuliakan Nabi Muhammad. Lah kalau orang itu tidak suka membaca sholawat, berarti orang itu tidak ada keinginan untuk memuliakan Nabi Muhammad yang paling spesial di mata Allah. Berarti ada kecenderungan orang itu juga pelit menghormati orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya ulang ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya, ya Allah berikan rahmat dan ampunan untuk Nabi Muhammad. Untuk siapa? Muhammad. Nah sekarang Bapak saya tanya, bagaimana Nabi Muhammad kalau begitu cara sholawatnya? Pak, kan kita ini Allahumma sholli Muhammad kan bisa toh Pak Ji ya. Nah, kalau Nabi Muhammad gimana? Masa begini? Allahumma sholli alayya. Berikan salat pada saya. Ya toh Pak? Jawabannya di halaman 13, alinea paling bawah. Perintah bersolawat berlaku umum. Oleh sebab itu, Nabi juga bersolawat untuk dirinya sendiri di dalam dan di luar sholat. Jadi Nabi kalau berdoa solawat ya sama seperti kita Pak. Gitu. Lah kenapa begitu ya? Karena Allah nyuruh begitu. Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah ini? Putri Nabi. Istrinya siapa? Ali Aziz. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini Fatimah ini anak yang putri satu-satunya toh. Anak satu-satunya ya yang iya toh yang umur panjang. Yang umur panjang. Yang lain-lainnya kan meninggal semua. Ada yang Ruqayyah itu dinikahkan dengan Utsman, meninggal. Lalu kata Rasulullah, ini ada dulure Ruqayyah, gelem tak? Es kamu nikah sekalian. Kalau begitu, akhirnya nikah dengan adiknya itu, Ummu Kulsum. Nah, kedua-duanya itu meninggal dunia. Makanya Utsman itu gelarnya adalah Dzunnurain. Pria yang memiliki dua cahaya karena satu-satunya orang yang menikahi dua anaknya Rasulullah SAW. Nah, Fatimah ini anak yang paling tua, bahkan yang mendampingi Rasulullah SAW wafat ya Fatimah. Jadi sebelum wafat, Fatimah itu dirangkul. Nah, dirangkul. Orang Arab waktu itu, Pak, melihat Nabi merangkul itu, heran. Karena zaman itu tidak ada orang mencintai, menghormati perempuan. Jadi Rasulullah merangkul Fatimah itu peristiwa besar. Karena orang Arab waktu itu pelit sekali menghormati perempuan. Merangkul. Fatimah menangis. Kenapa menangis? Ya karena Rasulullah memberitahu bahwa rasanya kok umur saya sudah tidak panjang. Karena nangis dirangkul lagi oleh Nabi. Jangan nangis. Besok yang pertama kali meninggal setelah saya adalah kamu. Jadi kamu nanti yang membuntuti saya. Kematian. Dan setelah itu kemudian bangkit lagi tersenyum. Nah ini Fatimah bercerita. Fatimah ini nama yang paling terkenal di Iran. Jadi kalau ya Fatimah ini pokoknya nama terkenal. Karena istrinya Ali tuh.
Jadi makam di Iran itu tidak ada yang begini, tidak ada. Semuanya itu datar. Kemudian cenderung ada lampu, ada perapian. Terus di sini hampir yang banyak itu ditulisi nama Ali bin Abi Thalib, Fatimah atau Hasan Husain. Makamnya itu ditulisi begitu. Lah kenapa ada api itu? Karena dulu zaman ya pengaruh dulu kan agama Majusi itu di Iran itu jadi pengaruh. Putri Rasulullah bercerita bahwa Nabi itu selalu bersolawat dan menyampaikan salam untuk dirinya sendiri setiap masuk dan keluar masjid, lalu memohon ampunan dan rahmat. Artinya yang dibaca Nabi solawat itu ya solawat ini, Allahumma sholli ala Muhammad itu bunyinya ya seperti itu walaupun tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Nah sekarang Bapak pernah mendengar enggak begini? Kamu apa enggak keliru kamu mengikuti Nabi Muhammad itu? Wong Nabi itu untuk selamat itu minta bantuan pengikutnya. Nabi itu ingin selamat untuk diminta bantuan pengikutnya. Loh kok kamu itu justru mengikuti Nabi Muhammad? Pernah dengar gitu enggak? Pernah dengar Pak? Baru sekali ini ya? Ya karena Bapak tidak di lingkungan Kristen ya. Orang Kristen rata-rata untuk masuk ke rumah-rumah itu enggak takut sama sekali. Itu akhirnya diomongan begini nih. Nah gini ngomong nang Bapak terus pengajian ini apa jawab ya Pak? Nah kalau orang Kristen Pak nanti datang ke rumah Bapak terus tanya gitu gimana jawabnya Bapak? Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmati dan ampunilah siapa? Nabi Muhammad. Wasalim selamatkan. Nah coba. Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Pak? Al-Ahzab tadi kita disuruh. Nah iya toh Pak, berarti Allah menyuruh mendoakan Nabi Muhammad. Nah, iya. Apa? Nah, iya manusia biasa lah, kenapa harus kita tokohkan? Kalau biasa. Ayo diskusi. Mumpung turun kedatangan. Memang Pak, kalau kita jawabnya kepada orang Islam gampang Pak Haji. Ya karena kita disuruh surat Al-Ahzab selesai Pak Haji. Nah ini orang Kristen Pak Haji. Ayo siapa yang? Ini kuliah loh Pak, kuliah subuh loh Pak. Ini bukan pengajian, ini kuliah loh Pak ini. Kita diskusi. Jawabnya Pak, di dalam surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian disebut engkau itu manusia yang paling agung, yang artinya berarti tidak ada lagi manusia yang besok memasuki surga pertama kali kecuali Nabi Muhammad. Ketika orang Nabi mengetuk surga, malaikat bertanya dulu, siapa kamu? Saya Muhammad. Kalau begitu saya bukakan, karena Allah menyuruh saya untuk tidak membukakan untuk siapapun sebelum engkau. Jadi Nabi Muhammad itu tanpa didoakan oleh umatnya ini sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin. Lah kok perintah ini hanya ngajari untuk tahu terima kasih. Itu hanya ngajari kita untuk tahu terima kasih kepada
Rasulullah kepada orang yang berjasa. Itu ada cara sederhana. Ini banyak Pak laporan di daerah NTT, di Bima, itu termasuk diskusi-diskusi yang untuk menjatuhkan mental orang Islam itu di sini. Yang kedua soal poligami. Tuh, macam-macam lah namanya orang tidak suka. Baik, Pak ya. Jadi Rasulullah ini diceritakan oleh Aisyah itu bersolawat kepada dirinya sendiri dengan redaksi tadi itu, dan juga ketika masuk dan keluar masjid. Nah, doanya masuk masjid di mana, Pak? Itu ada salawatnya dulu, Pak. Yang dipasang di pengumuman-pengumuman itu sudah disingkat, Pak. Ya. Sebetulnya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahumma firli dzambi. Apa itu? Lanjutnya lupa saya. Apa? Waftahli abwaaba rahmatik. Masuk. Keluar ya Allahumma sholli ala Muhammad dulu, Pak. Cuma yang dipasang di di pintu-pintu itu potongan. Aslinya itu salawat dulu, masuk salawat, keluar salawat. Ini tolonglah Pak, masuk masjid jangan lupa tidak berdoa Pak. Ya. Keluar masjid juga jangan lupa tidak berdoa. Kita ini sudah tahu cuma sering lupa. Ayo, betul tidak? Betul Pak. Jangan sampai terbalik loh Pak ya. Masuk ke WC doa, keluar WC doa. Lah kalau masuk masjid lupa, keluar masjid lupa. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma firli dzambi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar itu Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begini ini harus dihafal lah, itu harus dihafal. Baik, Bapak sekalian. Sekarang halaman 14. Begitu pentingnya sholawat ini, sholawat itu ikut menentukan keabsahan sholat. Sholat tanpa sholawat, sah apa enggak? Tidak sah. Sekali lagi, pentingnya sholawat. Kemudian, sholat jenazah, ngantarkan orang untuk menghadap Allah itu loh. Diantarkan dengan juga sholawat. Takbir pertama apa? Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah, itu. Allahu Akbar kedua, sholawat. Pentingnya ini mengantarkan orang masuk kubur ini loh dengan sholawat juga. Terus yang ketiga apa? Doa minimal Allahumma ighfir lahu. Pendek saja. Terus yang keempat salam loh. Kalau mau nambah doa juga tidak apa-apa. Allahumma la tahrimna ajrah. Alhamdulillah lah Bapak Ibu, kita syukur ya. Dulu waktu kecil saya ya, tahun 60-an lah, 67, 68 itu. Kalau ada orang meninggal dunia itu, yang sholat di langgar di masjid itu sedikit sekali. Hanya 5, 6, yang lainnya di luar semua Pak. Iya tak Pak? Yang lain di luar semua, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah sudah lebih banyak yang sholat daripada yang di luar. Kita ini tidak terasa kemajuan agama kita ini, ya, masyarakat kita itu. Alhamdulillah. Dulu di kampung saya juga tidak banyak. Kemudian sekarang saya kampanyekan terus. Jangan ada orang meninggal dunia di sini, orang yang masih di luar kecuali Kristen. Itu. Harus masuk. Itu. Saya belum bisa Pak. Oh, belum bisa. Ada yang
celana saya najis Pak. Loh, besok lain kali yang suci. Ada yang belum bisa. Saya ajari yang minimalis. Allahu Akbar. Fatihah bisa? Bisa. Allahu Akbar. Salawat? Bisa. Coba baca. Ya sudah, cukup. Tuh. Allahu Akbar. Doanya ini apa Pak? Enggak, Allah maghfir lahu. Cukup. Sudah. Allahu Akbar. Salam, sudah selesai. Gampang Pak nggih? Loh gampang. Wis iso saiki? Bisa Pak. Saya bikinkan teks 1 halaman. Iki pasangan nang tembok. Ojo disimpen. Engko nek ana wong mati, cek nang cepet-cepet maca nang tembok. Engko nek ate disimpen kok kene, ana wong mati. Nang endi ya catetane ya? Sopo rek sing nggawa iki nang kene? Akhirnya lali mana. Terus guyonan. Wis iso rek kok gak ono wong mati rek saiki rek. Mumpung iso itu. Karena salat jenazah itu loh. Mungkin bapak-bapak juga kadang waktu salat jenazah juga bingung loh Pak. Karena jarang toh. Kalau musim haji, umroh lancar karena setiap hari. Jangankan kelas kita ini Pak. Wong saya ini sering kok Pak. Ustadz itu Jumat diberitahu ada sholat jenazah Pak. Itu. Telepon saya kok. Ustadz ingin mendadak. Saya kok lupa ya. Itu takbir kedua itu baca apa Ustadz ya? Oh iya ya, Masya Allah. Karena lama. Mau rutin bendino mati. Waktu COVID itu termasuk ini Pak. Waktu COVID itu banyak yang lancar. Baik Pak ya. Sholat jenazah tidak sah. Kalau tidak ada sholawat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, khutbah Jumat juga tidak sah jika tidak bersolawat. Doa Anda akan tertolak jika tidak dimulai dan ditutup dengan sholawat. Nah ini Pak ya. Ini dalilnya Pak ya. An Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dan seterusnya ini. Kalau mau berdoa dahului dengan alhamdulillah dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2. Ini loh perintahnya. Jika kamu berdoa maka dahululah dengan tahmid dan kemudian menyanjung Allah dan kemudian bersalawat. Karena salawat itu sayap untuk mengantarkan doa. Itulah beberapa bukti betapa pentingnya sholawat Nabi. Kita harus membacanya puluhan kali setiap hari, khususnya dalam sholat 5 waktu. Satu sholat itu, kalau sholat maghrib itu berapa sih Pak? Sholat maghrib itu berapa sholawat yang kita baca? Berapa? 2. Betul? Berarti tidak pakai tasyahud awal Pak. Tidak pakai tasyahud awal. Ayo pakai tuh. Lebih tuh Pak, itu ya. Tasyahud awal berapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup ya. Kemudian kalau ini Assalamualaikum ayyuhan nabi itu ya. Salam juga untuk Nabi ya. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina. Itu sholat fardu, belum sholat sunnah. Berapa banyak kita ini sudah alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, dikatakan di dalam hadis yang lain, ini halaman 15, tirukan saya sabda Nabi ini, al-bakhil, tirukan saya, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapakah orang kikir itu siapa? Kata Nabi itu. Orang kikir itu adalah orang yang mendengar menyebut nama saya dan tidak bersolawat kepada Nabi. Bahkan di hadis yang lain di bawahnya, ulangi saya, rohima anfurajulin. Sekali lagi, rohima anfurajulin. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Rohima anfurajulin itu artinya gini. Hidungnya orang itu hilang. Apa bahasa Jawanya apa ya kalau nggak ada hidung? Apa? Gerubung. Gerubung. Iya. Tapi di sini kata kiasan artinya sangat hinalah orang yang disebut nama saya dan dia tidak bersolawat. Lanjut halaman 16. Nah, ini yang pertama, ini di alinea pertama. Kalau kita membaca sholawat, kita ini akan memperoleh apa yang disebut damai. Damai itu singkatan Pak. D-nya apa Pak? Dekat. Betul toh? Orang baca sholawat itu berarti semakin dekat kepada Nabi. Akhlak. Semakin sering menyebut Nabi berarti akhlak kita insya Allah semakin seperti akhlak Nabi. Maghfirah, ampunan. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Apa? Aman dari apa? Siksa. Karena apa? Yang baca salawat kan bisa dibela oleh Rasulullah. Kirama. Nah sekarang bagaimana kok bisa dekat? Ini loh Pak hadisnya itu. Halaman 16. Inna min afdoli ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di antara kamu adalah hari Jum'ah. Jum'ah itu rajanya hari dalam sehari. Kalau rajanya hari dalam setahun itu hari apa? Arafah. Wukuf itu loh Pak. Saya ulang, rajanya hari dalam sehari, seminggu, Jumat. Rajanya hari termulia dalam setahun, Arafah. Makanya kalau Arafah itu kebetulan hari Jumat, berkumpullah dua raja ini. Orang menyebut Haji Akbar. Ya tahu Pak? Haji Akbar karena berkumpulnya dua kemuliaan hari itu. Ya Jumat ya sudah plus. Lalu Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, fa'akfiru alayya minas sholah fi. Maka perbanyaklah sholat pada hari itu, hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sebab sholawatmu itu selalu dikirim ke saya. Sholawatmu itu, kamu setiap sholawat itu dikirim ke saya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alaih. Apa mungkin ya Allah? Ya Rasulullah, apa mungkin sholawat itu masih dikirimkan kepada engkau? Wa qad arimta, padahal engkau itu sudah hancur. Jawabnya Nabi Muhammad, innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan, Allah melarang bumi untuk merusak jasadnya seluruh para nabi. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu menurut hadis ini tidak ada yang hancur. Karena Allah melarang bumi untuk menghancurkannya. Jadi bersenanglah Bapak Ibu sekalian bersolawat karena setiap solawat itu ada yang ini malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini yang saya sebut berarti semakin kita menyebut Nabi Muhammad berarti nama kita semakin dikenal Nabi Muhammad. Tiap hari. Saya sudah pernah cerita di sini enggak ya tentang sholawat dan uang itu? Pernah kan? Masa sih Pak? Sudah, ini sebagai penutup ya. Saya tunjukkan. Siapa yang punya uang?
pegang uang. Berapa Pak? Nanti saya kembalikan. Ini sebagai penutup ya Pak. Oke. Ini apa Pak? Uang. Berapa? Berapa? Makanya kayak gini. Nyawang Quran jadi nembelan. Nyawang duit terang. 100.000. Sekarang Pak, saya bawa uang 100.000, saya bawa ke hotel yang termewah di Surabaya ini. Katakan semalam 25 juta. Ya. 25 juta. Bisa enggak saya masuk? Tidak bisa. Jadi ini profesor bawa uang begini, Pak, saya ingin bermalam di sini semalam dengan membawa ini. Loh, ini profesor kok goblok loh. Waconi loh. Uang 25 juta kok bawa? Iya, tapi saya ingin. Saya ngotot saja. Saya ingin, enggak bisa Pak. Weger lah di situ. Satpamnya datang, langsung tangan saya diginikan. Apa Pak? Gitu. Bapak harus tahu itu 25 juta Bapak bawa berapa ini? Ini bukan 100 dolar. Bukan 100.000 dolar ini kan. Lalu hotel itu kan ada ownernya ya. Terus yang mengelola itu apa namanya? Apa? Manajer. Manajer ini sudah dipercaya penuh oleh owner. Ketika saya tangan saya diborgol begini, manajernya datang. Loh, Ali ya? Kenapa akhir ini? Iki lho pengen Marburono. Pengen rasane hotel sing pira? 20 juta gak oleh ngono. Loh. Langsung tangan saya dibawa ke resepsionis. Masukkan orang ini. Orang ini sering tuh tiap subuh itu WA aku. Mudah-mudahan sukses, bos. Gitu. Koncoku sa SD iki. Oh, pasukan itu. Masukkan. Ya kon kepengin karo sapa? Bojomu. Gak apa-apa. Pak Demu, jangan. Pak Lekmu, jangan. Pamanmu, jangan. Tak kei 10 wong. Kon pengen piro? Suwengi. Gak 10 malam. Gak apa-apa. Wis. Karena manajer itu sudah dipercaya penuh. Seluruh kebijakanmu itu saya apresiasi. Percaya penuh. Akhirnya saya masuk hotel dengan membawa ini. Aku melbu hotel. Pira Pak? 20 juta. Bojoku tak jak. Apa? Bapak, Ibu, Pak D, Bude, anak kabeh. Saya tanya sekarang, Pak. Saya sekarang bisa menempati hotel 25 juta itu karena ini apa karena manajer? Hah? Karena apa? Manajer toh? Oke. Bapak, Ibu dan saya ini. Bapak masa nggak bisa menghitung. Besok itu masuk surga itu nikmatnya lebih dari 25 juta itu. 25 juta itu belum termasuk wedokane loh Pak. Belum termasuk perempuannya loh. Betul toh? Loh ini bukan haram tidaknya loh Pak ya. Enggak, jelas. Lah besok di surga itu disediakan perempuan-perempuan loh Pak. Sekian tahun Pak. Bahkan 1 miliar tahun. Bahkan lebih dari itu. Khalidina fiyah. Lalu Bapak itu amal ibadah hanya 50 tahun. Sholat hanya 50 tahun. Itu pun tidak sepira khusyuk. Bapak tidak pantas. Masuk surga itu tidak pantas. Bapak besok itu masuk surga itu saya yakin. Karena disebut nama kita oleh Rasulullah di depan Allah.
Wahai Allah, orang ini memang tidak pantas lah masuk di situ. Tapi saya bersaksi bahwa orang ini orang baik, orang baik. Mohon diampuni, mohon diampuni. Oh, kata Allah, kalau kamu yang bicara Muhammad. Yes. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Hari itu tidak ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali atas izinnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun Pak. Sampun. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini berarti saya catat sampai halaman berapa? Silakan Pak, Bapak bertanya. Oke. Sebentar. Ini saya catat dulu. 17. Gimana Pak? Harus berapa kali itu? Yang mengharuskan siapa? Nah ya makanya Pak, yang mengharuskan siapa? Yang mengharuskan itu siapa? Iya, pokoknya gini Pak. Kalau Rasulullah saja itu tidak mengharuskan berapa loh. Ya tuh Pak ya, itu. Jadi kata-kata mengharuskan harus sekian, itu ya boleh saja, tapi jangan menyebut itu dari Rasulullah. Paham? Kok bingung katanya sampean? Sudah Pak, tolong dibuka Al-Ahzab 41. Al-Ahzab 41. Jenengan baca. Luqmanus satu Zabur. Berarti 33 kan? Surat nomor 33. Luqmanus satu Zabur Sabak Fatir. Ya. Surat 33 Pak. Ayat 41. Ya, zikirlah kamu kepada Allah, ya, zikirlah kamu, sebutlah nama Allah, ya, sebanyak-banyaknya, oke? Itu. Sebanyak-banyaknya itu berapa? Berapa? Tiada batas. Orang itu nyuruh berapa? Nyuruh baca berapa kali? Apa? Ya boleh tuh Pak mau ini. Oh sebanyak-banyaknya lebih dari itu boleh kok. Ayo. Jadi kalau saya menyuruh bacalah ini 100 kali, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan menyebut bahwa ini 100 kali itu hitungan dari Rasulullah. Paham? Pak Haji pernah disuruh baca selawat Nabi berapa kali? 1000 kali. Boleh enggak? Boleh, tapi jangan menyebut 1000 kali itu Rasulullah yang menyebut. Paham Pak ya? Dalilnya Al-Ahzab. Bacalah kamu, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Tapi rokok. Lah kon ngelarang aku kok maca selawat pun 1000. Lah kon dhewe gak selawat ya. Ya tetep kon. Kecuali kon maca apa? 1000. Sing akeh lho kon ku lambemu kon ku ngomong 1000 awakmu meneng ae. Paham Pak Ji ya?
Ada juga orang begini. Lah wong zikir kok dihitung-hitung. Wong Allah memberi nikmat kepada manusia tidak dihitung-hitung. Bener enggak kata-kata gitu itu? Pak, kok menengah itu? Allah itu memberi nikmat panjenengan itu tidak dihitung. Kok sampean itu zikir pakai dihitung-hitung? Kata-kata ini bener apa enggak? Hah? Enggak sepenuhnya betul, Pak. Nah sekarang Bapak baca Subhanallah berapa kali setelah sholat? Hah? Lah iya toh. Siapa yang menentukan 33? Rasulullah, Pak. Masa kita ngomong Nabi gini? Nabi, masa 33 Nabi? Allah itu memberi kita tuh banyak kok, masa dihitung-hitung. Kalau bisa ya 300 untuk ya sekarang nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi kalau Rasulullah itu menghitung-hitung, silakan disebut. Seperti ini, ketika orang sakit, Bapak Ibu berdoa, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Itu hadis Nabi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadhiru 7 kali. Loh. Yang menentukan 7 kali siapa? Rasulullah. Boleh. Yang menentukan 33 kali siapa? Subhanallah, alhamdulillah itu. Ya sudah. Tapi kalau yang 1000 kali, yang ini, itu saya tidak tahu hadisnya. Tapi jangan dilarang. Yang penting jangan menyebut saya disuruh membaca 1000 kali, disuruh Nabi. Jangan. Tapi boleh, gitu? Boleh. Dasarnya Al-Ahzab 41. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya minta kasih hadiah buku ini. Saya bukunya ini. Tadi saya beneran terdapat. Sing duit tak pinjam tadi, Pak Ji. Nih. Popaya 100.000 mau. Ada lagi? Ayo. Oke. Apa? Tawasul. Lah apa sama nyebut-nyebut tawasul barang iku lha apa? Ya supaya selawat menae. Oh, jenenge tawasul. Sama nyebut tawasul tak dadi perkara. Ya sudah, enggak usah nama-nama itulah. Pokoknya baca selawat ya selawat. Ya titik. Nanti kalau sama sebut tawasul, nanti persoalan jadi panjang. Pokoknya yang penting maca selawat. Jenenge apa gak ero wis pokok wis selawat meneh lho Pak sih. Paham maksud saya itu? Sebab nanti kalau disebut tawasul itu term yang itu menimbulkan perdebatan. Yang penting bahwa Nabi menyuruh berdoalah kamu dengan memulai alhamdulillah dan sholawat Nabi. Jenenge apa? Mbo. Betul Pak Ji? Itu buku yang saya kasih kemarin di Al-Akbar kemarin. Al-Akbar. Dan ada lagi silakan. Cukup. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengikuti pengajian ini, baik di dalam masjid Baitul Haq ataupun yang mengikuti jaringan ini, jadikan kami akhlaknya seperti Rasulullah, anak-anak kami akhlaknya seperti Rasulullah, dan juga nanti berkumpul dengan Rasulullah di surga bersama orang tua kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami semuanya. Ya Allah, jangan jadikan sholawat kami pada subuh ini sholawat yang terakhir dalam hidup kami. Tapi jika Engkau menghendaki ini adalah kajian sholawat yang terakhir pagi ini, tidak apa-apa ya Allah.
asalkan kau ganti dengan perjumpaan kami dengan Rasulullah di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tentang nih. Oh, ini Pak, ini kan. Ini tadi saya bahas